semuanya. Ketemu lagi di channel SMA Negeri 23 Surakarta. Perkenalkan, saya adalah Ibu Nini Susiawati, Guru Prakarya SMA Negeri 23 Surakarta. Dan pendamping saya adalah Ibu Sri Gusnani, Guru IPA SMP Negeri 23 Surakarta. Anak-anak ketemu di program Sekolah Adiwiyata SMA Negeri 23 Surakarta. Kami akan menghadirkan bahwa untuk dukungan, sebagai bentuk dukungan kepada sekolah kami yaitu Sekolah Adiwiyata, maka saya dan Bu Kusnani akan mengajarkan kepada anak-anak dan para pemirsa semuanya untuk membuat benda seperti ini. Memang Bu, belum saya sebutkan supaya penasaran terlebih dulu anak-anak itu akan dibuat apa, ya. Anak-anak semuanya, pembuatan benda seperti ini adalah program Adiwiyata SMA Negeri 23 Surakarta, yaitu memanfaatkan sampah yang biasanya terbuang dan bahkan menjadi hal yang mengotori ya, bahkan juga membuat polusi, baik polusi tanah maupun udara. Tetapi pada kesempatan ini kita akan manfaatkan sampah tersebut untuk menjadi benda-benda yang sangat berharga. Ibu, ini namanya adalah Eco Brick, dari kata eco dan brick. Eco artinya lingkungan, brick artinya bata. Sehingga Eco Brick itu merupakan batu bata yang ramah lingkungan. Betul. Jadi Eco Brick adalah batu bata ramah lingkungan. Mungkin anak-anak sedikit bertanya, loh Bu, batu bata itu kan biasanya bentuknya balok dan terbuat dari tanah liat. Ini kok terbuat dari bekas air mineral, bekas botol air mineral. Itu bagaimana? Kok bisa seperti itu? Anak-anak, Eco Brick atau bata ramah lingkungan ini adalah dapat dikatakan sebagai pengganti batu bata yang biasanya dibuat dari tanah liat itu. Sedangkan kelebihan dari Eco Brick ini adalah satu, kita bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik ya Bu ya, sehingga nanti menjadi selain lingkungan menjadi bersih, itu juga akan menghasilkan Eco Brick ini. Nah, Bu Kos, dalam pembuatan Eco Brick ini begitu mudah ya Bu ya? Iya, betul sekali. Hanya menggunakan bahan dan alat-alat yang ada di sekitar kita yang yang setiap hari dimanfaatkan. kita produksi, tapi kita tidak menyadar bahwa sebetulnya itu selain mengotori, sebetulnya kalau kita sedikit mau melaksanakan itu kita bisa membuat benda yang sangat berharga ini. Betul. Anak-anak semuanya, bahan dan alat untuk pembuatan Eco Brick ini sudah saya siapkan, dan ini adalah contoh-contoh pembuatan Eco Brick dari Bapak Ibu Guru di sela-sela waktu luang pada saat pandemi ini. Kalau ada waktu luang setelah PJJ, itu Bapak Ibu Guru membuat ini dalam keadaan santai. Bahkan pembuatan satu botol ini bisa selesai 3 hari kadang-kadang ya Bu ya. Iya, tapi ada juga yang 1 hari selesai ya. Anak-anak pramuka itu juga membuat Eco Brick seperti ini. Nah, bahan dan alat pembuatan Eco Brick yang pertama adalah botol bekas dari minuman, ya, botol mineral yang berkapasitas 600 ml Bu. Ya, diusahakan yang bentuknya lurus ya Bu ya, ya, karena betul. untuk memasukkan pastinya nanti gampang. Kemudian tapi bisa sampah juga Bu, bisa yang berlekot tidak apa-apa. Tapi bagi misalnya pembuatan dijadikan satu yang sama bentuknya. Kemudian sampah-sampah plastik Bu, seperti ini. Sampah plastik ini tidak harus milih. Yang penting sampah plastik, tetapi kalau basah ya Bu ya, kalau basah gimana Bu? Yang basah harus dikeringkan dulu, dilap, bisa jemur. Tapi kan udah kering langsung bisa ya, karena kalau basah itu bisa kalau dimasukkan di botol itu menjadi jamur, jadi tidak akan tahan lama ya. Lama. Kemudian sampah-sampah plastik ini kan tidak semuanya lemes Bu. Yang kaku pun bisa dipakai, tetapi nanti untuk sedikit kita pilah ya. Nah, kita pilah. Nanti untuk pemilihannya kenapa nanti akan saya jelaskan berikutnya. Selanjutnya adalah alat yang dipakai. Satu adalah gunting. Ini digunakan untuk memotong-motong plastik supaya menjadi bentuk kecil-kecil, ya Bu ya. Kemudian tusuk. Usahakan yang ujungnya runcing, kemudian pada pegangannya agak besar. Bisa juga bentuk dray itu loh Bu. Ya, dray yang besar itu ya, itu juga bisa juga. Tapi kalau mau menggunakan alat seadanya, misalnya dari bambu, kita buat runcing dan di sini pegangannya agak besar. Kemudian timbangan
Nah, jadi timbangan ini yang digunakan untuk menimbang volume atau berat ekobrik yang disarankan, yaitu nanti yang baik adalah terisi sampai 300 gram ya, kurang lebih 300 gram ya. Kalau tidak 300 nanti menjadi kendor. Ya. Nah, selanjutnya Bukos kita akan mulai pembuatan ekobrik ini. Bukos, yang pertama Ibu ini tadi plastik yang sudah dipotong-potong. Nah, anak-anak, untuk mengawali kita pilih plastik yang lemes ya Bu, karena kalau lemes itu nanti dimasukkan di paling bawah itu hasilnya akan bagus. Nah, seperti ini contohnya ini ataupun ini juga ini sama warnanya ya. Jadi kalau nanti ini kita potong-potong seperti ini anak-anak ya, dan kita sudah siapkan potongannya lebih banyak, jadi langsung bungkus masukkan potongan-potongan plastik. Nah, ini kita masukkan dahulu yang kondisi plastiknya lemes, bukan yang kaku. Yang kaku juga bisa dipakai, tetapi kita pakai yang lemes dulu untuk bagian bawah itu supaya padat. Kepadatannya itu bagus gitu ya, betul? Iya, betul sekali. Lalu kita bantu dengan tusuk-tusuk, Bu. Ya, ini anak-anak kita masukkan seperti ini, mudah sekali. Kemudian kita tusuk-tusuk. Bahkan anak-anak bisa kerjakan ini sambil duduk juga boleh, sambil aktivitas lain, mungkin melihat TV atau dengerin radio atau di bawah pohon ya Bu ya. Pokoknya bebas saja, tidak harus di tempat yang seperti kita gunakan ini ya Bu ya. Nah, ini kita tusuk-tusuk terus sampai padat. Sampai padat. Kita tambahin lagi Bu. Dan sebaiknya yang paling bawah itu satu warna dulu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tidak harus warna hijau, warna lain juga boleh. Tetapi sebaiknya dibuat yang satu warna dulu. Nah Bu, kemudian kita padatkan. Setelah mendapatkan kepadatan tertentu yang betul-betul sudah padat, jadi agak sampai ditekan-tekan ya Bu ya. Iya. Kemudian anak-anak, ini adalah potongan sampah plastik dari plastik yang kaku. Tadi kan semua sampah plastik asal sudah dikeringkan kita bisa pakai. Nah, kita lanjutkan untuk memenuhi satu botol ini, dan kita nanti akan memasukkan sebanyak 300 gram ya Bu ya. Maka kita juga menyediakan timbangan. Nah, ya kita masukkan dulu pakai tangan supaya mudah. Kalau ada tisu jangan dimasukkan ya, hanya plastiknya saja. Nah, ini juga kita tusuk-tusuk seperti yang pertama tadi, dan ini sudah mulai memasukkan sampah-sampah plastik yang seadanya, yang kaku. Kalau ada ini bukan plastik ya kita sisihkan, ini kita buang. Tadi ada juga tisu, itu juga kita buang. Hanya sampah plastik saja yang kita masukkan ke dalam botol bekas minuman air mineral ini. Itu harus berat, agak kuat ya Bu ya, supaya nanti padat ya. Dorongannya harus ya. Gayanya kalau berkaitan dengan materi IPA yaitu gayanya harus besar. Oh, gitu. Jadi harus betul-betul padat, karena kalau nanti tidak padat itu tidak bisa menampung sebanyak 300 gram ya Bu ya. Betul. Jadi kita akan memasukkan sampai 300 gram ya. Nah, seperti ini. Nah, coba ini kita timbang anak-anak. Baru berapa Bu? Baru sedikit. Ini baru setengah on. Belum ada. Begini baru setengah on. Nanti kita akan memasukkan sebanyak 300 gram. Kalau setengah on masih kita tambah lagi banyak sekali ya Bu ya. Tapi anak-anak itu nanti, ini kan baru setengah on tadi, kita akan masukkan sampai penuh dan kita tusuk-tusuk, kita padatkan terus sampai bisa masuk seberat 300 gram. Coba kita timbang ini berapa. Ini sudah 200. Nah,
Ini anak-anak, ini sudah 300 gram. Nah, kalau sudah ditusuk tidak bisa masuk, berarti ini sudah penuh, sudah padat. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dimasukin. Berarti ini Kita timbang. kurang lebih ya 300 gram. Anak-anak, ini tadi kita masukkan sedikit-sedikit, kemudian kita tusuk dan terus sampai Penuh, sampai penuh, tidak bisa. kurang lebih 300 gram, kemudian Ya. kita tutup dan ini sudah menjadi Ekobrik. ekobrik yang siap pakai. Bu Bos, kelihatannya sudah selesai ya ini. Manfaatnya Bu tadi ekobrik itu Oh, nanti iya. tak belum disebutkan. Oh iya. Apa saja ya Bu? Oke. Baik, Manfaatnya saya ulangi ya yaitu- anak-anak ya. Pemanfaatan ekobrik tadi sebagai pengganti batu bata atau disebut batu bata ramah lingkungan, pemanfaatannya sama seperti kita menggunakan batu bata yang dari tanah liat itu. Betul. Kalau batu bata itu bisa digunakan untuk membuat tembok rumah, ekobrik juga bisa. Bahkan lebih luas dari itu bisa dibuat pot, Ya. bisa dibuat kursi, Kursi. bisa dibuat meja, bisa kursi. dibuat pagar, ya, pot untuk pinggiran tanaman itu. Seperti itu Bu pemanfaatannya, jadi bagus sekali ya. Iya. Selain nanti ini sampah-sampah ini tidak berserakan, Berserakan, tidak akan membuat menjaga polusi lingkungan. tanah, juga kita mendapatkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih luas. Demikian Bu Bos yang Ya. sudah kita sampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan tutorial pada hari ini memberikan inspirasi sehingga di sela-sela anak-anak itu waktu pandemi yang ada waktu yang kosong ini bisa digunakan untuk membuat ekobrik. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.